Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah di bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah SAW, memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat pun bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, mereka adalah para ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Siapakah yang dimaksud dengan ahlul Quran? Yakni mereka, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Mereka yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, dan tidak melanggar batasan-batasan yang digariskan oleh Al-Quran. Ketahuilah, orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran, dia bersama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Sementara orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadits riwayat Bukhari. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa suatu kaum tidak berkumpul di rumah dari beberapa rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Allah merahmati mereka dan para malaikat menyelimuti mereka dan Allah selalu meridainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu dia berkata, Ya Allah, berikanlah dia perhiasan. Lalu Allah memberikan seorang penghafal Quran dan pembaca Al-Quran mahkota kemuliaan. Lalu Al-Quran meminta lagi, Ya Allah, tambahkan lagi untuknya. Lalu dia pun diberikan pakaian perhiasan kemuliaan. Dan kemudian Al-Quran meminta lagi, Ya Allah, ridhai dia. Maka Allah pun meridhainya. Lalu dikatakan kepada para pembaca dan penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat-ayat yang kau baca. Tak lupa, dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah, lalu bertanya kepada para pembaca dan para penghafalnya, apakah kamu mengenali saya? Sayalah yang membuat kamu begadang, tidak tidur di malam hari, yang membuatmu kehausan di siang hari. Kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya dan kedua orang tuanya diberikan pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Lalu orang tuanya bertanya, Ya Allah, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini? Kemudian dijawab, karena anakmu yang belajar Al-Quran. Rasulullah SAW ingatkan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran.